Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa sama Nana juga dia sudah sampai ke rumah Buana, dan di sini Dewa juga ngomong kepada Nana sama si Lipia dan si Broko Kronik, kenapa mama belum datang, kata Dewa. Enggak lama kemudian para Buana juga datang, dan di sini pas para Buana datang, Dewa, Nana sama si Lipia dan si Broko Kronik juga langsung berdiri. Lalu Dewa juga langsung ngomong kepada para Buana sambil dia marah, kenapa mama memindahkan Neratu, tidak ngomong ke sama saya, Neratu dipindahkan kemana, kata Dewa kepada para Buana. Tapi para Buana di sini dia tidak mengasih tahu di mana Neratu dipindahkan. Lalu dia juga mengatakan, saya sudah punya surat wasiat dari Neratu bahwa urusan keluarga Buana itu adalah sudah tanggung jawab saya. Ini suratnya, kata para Buana. Lalu di sini Dewa juga mengambilnya, dan dilihat Nana sama si Broko Kronik dan Silvia juga dia membaca surat dari Neratu. Lalu pas dia lagi membaca, para Buana juga dia ngomong lagi kepada Dewa, pokoknya masalah di keluarga Buana adalah urusan saya semua. Masalah kesehatan Neratu juga mau dibawa kemana juga itu adalah urusan saya, karena saya sudah mendapatkan surat wasiat dari Neratu, kata para Buana kepada Dewa. Lalu sini Nana sama Dewa juga di sini sangat marah kepada para Buana. Tapi mas, saya juga cucunya dan saya juga pengen mengurus Neratu, saya mau tahu keadaan nenek di mana, kata Dewa kepada para Buana. Dari sini juga para Buana juga langsung pergi dari hadapannya Dewa, Nana sama Silvia dan si Broko Kronik. Lain lagi di sisi lain, di sini di rumah sakit di mana Neratu dipindahkan oleh si para Buana. Lalu Neratu juga dia ngobrol sama Amira, saya sangat senang dan saya kangen kepada cinta, kata Neratu kepada Amira. Amira di sini tidak tahu bahwa Nana itu yang bernama Cinta. Di sini Amira ngomong kepada Neratu, Mas Dewa, Pak Dewa itu kan udah menikah, yaitu istrinya Nana, nek, kata Amira. Di sini juga Neratu juga sangat marah kepada Amira karena setahu Neratu itu Nana itu adalah pembantu. Kamu jangan bilang-bilang Nana itu istrinya Dewa. Dewa itu belum punya istri, kata Neratu sambil dia juga mengecek HP yang dipegang oleh Amira. Lalu HP-nya juga jatuh, dan di sini Neratu juga dia langsung pergi dari hadapannya Amira. Amira juga sangat kaget pas dia menengok ke belakang, Neratu sudah tidak ada. Dia juga mencari Neratu, dan singkat cerita di sini Neratu juga lagi ngobrol sama temannya yang ada di rumah sakit lansia itu. Lalu sini Neratu juga ngomong kepada Amira, pokoknya kamu sekarang pergi ke rumah ambil kain untuk teman saya ini karena kainnya bolong, kata Neratu. Kalau enggak kamu saya pecat, kata Neratu kepada Amira. Lalu Amira juga dalam batinnya, bagaimana ini, saya kalau ke rumah Buana pasti marah Bu Para, tapi kalau telepon HP saya rusak, kata Amira. Singkat cerita Amira juga pergi untuk ke rumahnya Neratu untuk mengambil kain. Lain lagi di sisi lain, si Alia Seto juga di sini terbaring lagi di rumah sakit, telah dibawa oleh Pak Fajar. Singkat cerita dia juga sadar dari pingsannya, dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar, kenapa saya dibawa lagi ke sini Pak Fajar, kata si Alia Seto. Lalu Pak Fajar juga dia menghampiri si Alia Seto, dan gak lama kemudian datanglah dokter. Lalu dokter juga memeriksa si Alia Setel, dan di sini sudah diperiksa si Alia Setel, dan dia juga ngomong kepada si Alia, sekarang Bu Alia sudah boleh pulang, kata dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada Pak Fajar, Bu Alia sudah boleh pulang dan dia bisa dirawat jalan, kata dokter kepada Pak Fajar. Di sini juga si Alia juga dia sangat senang, dia juga sudah boleh pulang oleh dokter. Tapi Pak Fajar dia ngomong kepada si Alia, kamu itu mau pulang kemana, kata Pak Fajar. Di sini langsung si Alia juga dia langsung mewek, dan dia juga dia ngomong kepada dokter, dia kayak orang sudah gila. Di sini juga ngomong kepada dokter, saya tidak punya rumah, saya harus pulang kemana dok, kata
si Alia kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada Pak Fajar, saya perlu bicara sama Bapak, kata dokter kepada Pak Fajar. Singkat cerita, dokter sama Pak Fajar juga dia keluar dari ruang rawatnya si Alia Seattle. Lalu sampailah ke ruang rawatnya dokter, ke ruangnya dokter. Di sini juga dokter ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya Pak Fajar harus membuat Bu Alia jangan sampai shock lagi, karena dia itu benar-benar turun mentalnya. Kalau dia tidak ditempatkan di tempat yang tenang, dia akan fatal, kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada dokter, ya dok, saya akan membawa dia ke tempat yang aman. Lalu di sini Pak Fajar juga dalam pikirannya, dia akan membawa si Alia Seattle ke rumahnya dia yang lama. Singkat cerita, si Alia juga dibawa ke rumahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain, para buana pas sampai ke kamarnya, dia melihat Nana tidak pulang-pulang. Dia juga keluar lagi. Dia juga langsung menghampiri Nana. Kenapa sih kamu itu belum pulang, Nana? Kata para buana kepada Nana, saya sudah bilang Neratu tidak ada di rumah. Kamu tidak akan bisa ketemu sama Neratu. Lalu di sini Dewa sangat marah lagi kepada para buana. Kalau Neratu sudah tidak ada di rumah, Nana boleh tinggal lagi di sini, kata Dewa kepada para buana. Ya, tapi saya tidak nyaman melihat Nana, kata para buana. Tiba-tiba datanglah Pasha. Para buana juga dia terus lagi marah kepada Pasha. Kamu lagi mau apa ke sini, kata para buana. Di sini juga Pasha juga dia menceritakan maksudnya mau ke sana. Dia akan menanyakan tentang Amira. Tapi di sini singkat cerita pas sudah cekcok lama, di sini juga para buana juga langsung pergi lagi dari hadapannya Dewa, Nana, Pasha sama si Broccoli dan Sylvia. Pas sampai masuk ke kamar, si para buana dia sangat kaget. Dia melihat Amira datang ke rumahnya. Di sini juga dia dalam batinnya, kenapa Amira datang ke sini? Ini gawat, kata para buana dalam batinnya. Di sini juga para buana juga dia ngomong lagi dalam batinnya, waduh, ini para Amira sudah masuk ke dalam, saya harus mencegah Amira karena di dalam ada Dewa sama Nana, kata para buana sambil dia juga keluar dari kamarnya lewat jendela. Pas keluar lewat jendela, di sini juga pas dia turun kakinya tidikes dan si para buana juga di sini sangat kesakitan. Dia juga ngoceh karena kakinya tidikes. Lalu sini terlihat di sisi lain Amira juga sudah masuk ke dalam. Lalu dalam batinnya di sini Amira, saya jangan sampai ketahuan sama Bu Farah, kata Amira. Lalu pas Amira pas sudah di dalam, di sini para buana juga dia memaksakan dia mengejar Amira supaya jangan masuk ke dalam karena di dalam ada Nana sama Dewa. Lalu dia juga langsung menarik Amira dibawa bersembunyi ke belakang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, dan mitos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.